Jumpa lagi saya Rusdiamanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Landak dari SMA Negeri 1 Air Besar Kabupaten Landak. Kali ini saya tidak oleh Ibu Sastika Saptavidya. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Air Besar Kabupaten Landak. Selamat pagi Bu Sastika. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Luar biasa baik. Iya, seperti sebelumnya yang sudah kita bicarakan ya Bu. Hari ini kita akan sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita saat ini melakukan percakapan praobservasi? Ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama, berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengamati fenomena gaya ke atas dalam zat cair dengan benar. Karena pada saat pembelajaran berlangsung, saya mengadakan diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok ya Bu. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi oleh saya? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama untuk pengetahuan. Yeah. Kita akan mengetahui kemampuan anak itu seberapa besar kemampuan anak dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua untuk mengetahui keterampilannya. Oh, begitu ya Bu. Ya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu yang pertama area pengetahuan atau aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu. Saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Dari segi strategi pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan strategi diferensiasi. Pada strategi ini proses pembelajaran kita akan mengetahui untuk pembelajaran yang sosio-emosionalnya. Dan kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk mengetahui kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa pada saat pembelajaran Pak. Untuk metodenya Bu? Metodenya itu diskusi. Metodenya diskusi ya. Baik, jadi untuk strategi yang akan Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosio-emosional. Ya. Kemudian untuk metodenya Ibu gunakan metode diskusi kelompok ya, dan presentasi hasil diskusinya ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau Ibu gunakan di dalam kelas? Media yang pembelajaran yang akan saya gunakan yang pertama itu untuk media pembelajarannya ada alat peraga, karena pada saat diskusi nanti anak-anak juga melakukan percobaan, jadi mengamati. Ada beberapa alat peraga, kebetulan materi yang saya gunakan itu materinya tentang hukum Archimedes, jadi mereka mengamati. Dan yang kedua itu LKPD, mereka juga menggunakan LKPD yang akan nanti hasil pengamatan mereka isi dalam LKPD mereka tersebut. Baik, Ibu akan menggunakan media alat peraga karena mereka nanti akan melakukan percobaan praktik ya. Ya. Kemudian Ibu juga menyiapkan LKPD juga. Nah, kira-kira kapan Ibu akan Ibu lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Iya. Kelasnya kelas berapa? Kemudian jam berapa Ibu? Pelaksanaan untuk pembelajarannya akan dilaksanakan pada hari Rabu, itu jam ke-7 dengan jam ke-8 pada kelas 11 IPS 2. Ya, karena pas itu ya pas jadwal fisika hari itu. Baik Ibu, jadi hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan pengamatan atau melakukan supervisi kelas ya. Saya juga akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas selama Ibu melakukan pembelajaran. Nah,
Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita lakukan percakapan terakhir atau pasca observasi ya Bu. Ya. Setelah Ibu melakukan pembelajaran, saya akan mengajak Ibu lagi untuk ngobrol atau bercakap kembali yang disebut dengan pasca observasi. Dan ini juga nanti saya tidak sendiri, didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Ibu Dede Melda. Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini nih Bu? Ada beberapa hal yang dapat saya siapkan untuk pada proses pembelajaran itu nanti. Yang pertama itu adalah gambaran saya tentang media. Juga saya juga akan menyiapkan terutama untuk alat-alat peraganya yang akan itu kan. Terus yang LKPD saya juga akan mempersiapkan LKPD sesuai dengan kemauan siswa, artinya sesuai dengan minatnya siswa atau ketertarikan siswa terhadap LKPD tersebut, biar daya tarik atau proses pembelajaran itu dapat terlihat asik dengan bantuan LKPD itu juga. Oke, benar Bu. Jadi sebenarnya adanya supervisi ini membantu kita Bu dalam rangka meningkatkan kompetensi kita ya Bu. Ya. Dengan supervisi juga kita melibatkan orang lain, rekan sejawat ya, untuk melihat kekurangan kemampuan kita sehingga proses pembelajaran kita berkembang ke arah yang lebih baik ke depannya. Dan pembelajaran yang kita terapkan tetap berpusat dan berpihak pada murid. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu lagi di hari Rabu ya Bu, Ya. untuk melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Demikian percakapan pra-observasi kami hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Pagi. Ada yang tidak masuk? Ada. Ada. Dama, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Diko. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi kita, Ibu mau ajak kalian untuk refleksikan otak. Mungkin pagi-pagi ada yang masih ngantuk, ada yang masih belum semangat, kita
tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Melalui alat dan bahan yang sudah kita gunakan. Hukum Archimedes, perhatikan di kegiatan 3.4 praktikum. Dah? Praktikum kita hari ini bertujuan untuk mengetahui fenomena iya, gaya ke atas dalam dan cair. Ya, untuk hukum Archimedes ini berkaitan dengan air. Jadi kita akan mengamati apa yang terjadi pada suatu benda ini apabila gelas ini kita kasih air dan dihubungkan terus ini dimasukkan ke dalam. Apa yang terjadi pada airnya? Apakah posisi airnya tetap atau posisi airnya berubah? Itu yang akan kalian amati nanti. Ya, ya. Tolong ibu minta kerjasamanya. Ada yang mengamati tentang gelas dan tentang bahan ini. Ada juga yang mencatat kesimpulan-kesimpulan dari apa yang kalian dapat pada praktikumnya. Bisa? Saya? Sekarang ibu bagi airnya. Isinya penuh ya. Nah, kertasnya disiapkan. Datar ya, gelasnya ya, mejanya ya. Nanti masing-masing dari anggota kelompok dibacakan langkah-langkah atau tujuan. Langkahnya yang pasti ya, langkah dalam proses percobaan itu kalian baca. Ya, penuhi airnya ya. Enggak, ini ya. Nah, ibu pinjam dulu satu. Sudah? Tolong diperhatikan. Nanti kalian pada saat melaksanakan praktikum itu masukkan bahannya ini satu persatu. Apabila kalian lakukan bahan yang pertama, ini bahannya sama ya. Apabila kalian masukkan bahan yang pertama, lihat apa yang terjadi pada airnya. Setelah itu, setelah kalian masukkan bahan yang pertama, masukkan lagi bahan yang kedua, apa yang terjadi dengan airnya. Ya, yang awalnya airnya ini penuh, setelah dimasukkan bahan, otomatis akan bisa penuh atau tidak penuh. Itu kalian yang membuat kesimpulan. Ya. Dan yang terakhir, apabila bahan ini dilepaskan lagi, apa yang terjadi di airnya. Ya, setelah itu baru kalian kaitkan dengan materi dari hukum Archimedes tadi. Ya, bisa dipahami? Oke. Kami akan mempresentasikan hasil kerja pengamatan kami. Benda yang pertama dimasukkan ke dalam air yang berisi air, posisi airnya tetap. Nah, lagi. Benda yang kedua dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, posisi airnya meningkat. Dan benda yang ketiga dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, posisi airnya meluap. Jadi, kesimpulan secara keseluruhannya, jika semua benda dikeluarkan dari gelas tersebut, maka posisi airnya mengulang dan tidak sama dari posisi yang sebelumnya. Benda yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan meningkat volume air. Jika benda tersebut dikeluarkan, maka volume airnya mengulang. ya. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus untuk kita tadi tentang hukum Archimedes. Di situ di dalam hukum Archimedes berbunyi dari hukum itu adalah, boleh satu orang dibacakan bunyi dari hukum Archimedes? Sebuah benda yang tercelupkan sebagai atas bawahnya ke dalam benda akan mengalami gaya ke atas atau gaya yang besarnya sama dengan gaya ke bawah. Iya, jadi inti dari percobaan kita itu termasuk hukum Archimedes atau bukan? Archimedes atau bukan?
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Rusdiamanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Landak dari SMA Negeri 1 Air Besar Kabupaten Landak. Saya di SMA Negeri 1 Air Besar mengajar pendidikan agama Islam. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Sastika Septapedia, beliau guru fisika di SMA Negeri 1 Air Besar Kabupaten Landak. Selamat pagi Bu Sastika. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya baik, puji Tuhan. Setelah kita melakukan pra-observasi dan observasi di dalam kelas, melakukan pembelajaran di dalam kelas, sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa saya akan bercakap kembali melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang Ibu Sastika lakukan. Nah, pada saat ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, gimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya luar biasa baik, senang. Oke, kemarin pada proses pelaksanaan pembelajaran, Ibu sebelumnya melakukan persiapan yang disebut dengan pra-observasi. Ya. Kira-kira boleh Ibu sebutkan kembali nggak area tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Oh ya, tujuan pembelajaran saya kemarin itu kan untuk melalui kegiatan diskusi yang dilakukan atau yang dilaksanakan, siswa atau peserta didik dapat menganalisis atau mengamati, lebih tepatnya peserta didik dapat mengamati fenomena gaya ke atas yang dialami zat cair dengan baik atau dengan benar. Oke, kira-kira nih dari tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, saat pembelajaran sudah tercapai apa enggak tujuan pembelajaran? Iya, sudah tercapai. Melalui diskusi itu anak-anak sudah bisa untuk mengetahui fenomena-fenomena gaya ke atas yang ada pada zat cair. Baik, boleh Ibu sebutkan lagi area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin? Ya, area pengembangan yang saya lakukan itu yang kemarin yang pertama tentang untuk yang pengetahuan, Iya. kita mengetahui pengetahuan siswa. Terus yang kedua kita mengetahui keterampilan siswa pada saat melakukan percobaan atau praktikum. Secara keseluruhan gimana tuh Bu? Sudah tercapai nggak? Secara Iya. pengetahuan siswa murid Ibu sudah mengetahui atau tidak dengan materi yang Ibu sampaikan. Kemudian secara keterampilan apakah anak-anak sudah bisa memperagakan apa yang Ibu praktekkan tadi? Ya. Secara garis besarnya semuanya itu sudah tercapai, baik dari pengetahuan maupun keterampilan. Dari pengetahuan, peserta didik sudah mengetahui fenomena gaya ke atas pada zat cair itu berkaitan dengan hukum Archimedes. Di situ peserta didik sudah memahami. Terus dari keterampilannya peserta didik juga sudah bisa melakukan percobaan menggunakan alat-alat peraga yang digunakan dengan baik. Kira-kira selama pelaksanaan pembelajaran dengan rencana yang Ibu buat, ada nggak kendalanya? Kendala yang secara garis besar itu sih tidak ada, hanya mungkin ada kesalahan-kesalahan sedikit yang terjadi, itu kan wajar karena dalam percobaan itu banyak anak-anak kan, jadi kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi itu ada. Maka untuk yang fatal itu tidak ada. Kira-kira untuk ke depan, apalagi yang perlu Ibu tingkatkan? Untuk yang ke depan lebih saya tingkatkan itu untuk minat dan kreativitas anak dalam melaksanakan percobaan itu. Karena saya lihat kreativitas anak kalau tidak kita yang membawa anak untuk mengarahkan anak untuk tidak kreatif, anak-anak juga akan kreativitasnya akan kurang. Baik, begitu ya Bu. Memang sih apa yang dilakukan, saya mengamati selama perjalanan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan pada waktu itu, saya mengamati secara keseluruhan sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan pada saat saya melakukan pra-observasi, dan semua tujuan pembelajaran, area pengembangan yang Ibu lakukan, alhamdulillah sudah
bisa Ibu lakukan semua dan sudah secara keseluruhan sudah baik dan sudah dilakukan dengan sempurna. Mungkin ke depan betul apa yang Ibu sampaikan tadi, karena tidak semua anak itu sama ya minat dan bakatnya. Mereka mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita sebagai guru harus memfasilitasi mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Artinya kita harus menyiapkan media pembelajaran, strategi pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak-anak melakukan menangkap materi yang kita sampaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Ibu. Selama proses pelaksanaan supervisi akademik ini, mulai dari pra observasi sampai saya mengamati pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, kira-kira Ibu rasakan apa yang Ibu rasakan itu sampai saat ini? Saya rasakan saya sangat terbantu dengan itu, karena saya juga dapat menilai diri saya sendiri dan saya juga dapat mengetahui dari mana letak kekurangan atau yang perlu saya perbaiki. Itu saya sangat terbantu. Baik, benar sekali Bu. Jadi adanya supervisi akademik ini sebenarnya adalah refleksi untuk kita sendiri, umpan balik agar kita tahu bahwa kita punya kekurangan. Apa kekurangan kita itu dapat dibantu oleh teman-teman yang sudah melakukan supervisi pada kita. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah melakukan pasca observasi saat ini. Demikian percakapan pasca observasi kali ini. Sampai bertemu lagi di supervisi akademik yang di waktu yang berbeda. Saya Rusdiamanto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Landak dari SMA Negeri 1 Air Besar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi.